Oke, hari ini kita akan belajar tentang mulai bertumbuh sebagai pemimpin. Ya, saya senang sekali ada saudara yang menetapkan diri menjadi pemimpin. Itu sebuah kehormatan. Memimpin itu sebuah kehormatan. Dan oleh karena itu, kita akan bersama-sama belajar menjadi pemimpin yang baik. Kita mulai bertumbuh untuk dapat menjadi pemimpin yang baik. Saudara sekalian, paling tidak untuk menjadi pemimpin ada tiga hal penting. Ada tiga komponen esensi yang penting agar saudara dapat menjadi pemimpin yang efektif. Yang pertama adalah karakter. Pemimpin tanpa karakter, maka dia akan menjadi pemimpin yang uh, uh, tidak berbeda. Dia adalah pemimpin yang bengis. Pemimpin yang karakter mengerti dan mengedepankan hal-hal yang positif di dalam dirinya. Anda bisa sangat cerdas, tetapi kalau karakternya buruk, maka kecerdasan itu bisa membahayakan. Jadi, poin pertama di dalam kepemimpinan tentu adalah karakter. Yang kedua adalah pengetahuan. Bayangkan kalau pemimpinnya karakternya bagus, lemah lembut, terus kemudian dia adil, tapi pengetahuannya nggak ada. Tentu itu juga akan menyulitkan. Karena dia akan menjadi pemimpin yang bodoh. Tidak bisa mengambil keputusan. Hal yang ketiga adalah keterampilan. Bukan saja dia tahu dan cerdas dan baik, tetapi juga terampil untuk melatih kepemimpinan di dalam dirinya. Jadi Anda sekarang ini menjadi pemimpin di Sensasi itu kehormatan karena Anda bukan saja tahu dan belajar di sekolah-sekolah yang sekarang didukung Sensasi, tetapi juga melatihkan keterampilan yang ada di dalam diri Anda dan menguatkan karakter di dalam diri Anda supaya kemudian Anda bisa menjadi pemimpin yang sangat-sangat efektif. Nah, bayangin kalau salah satu itu lemah, maka itu akan membuat kepemimpinan kita tidak menjadi baik. Nah, saudara perlu mulai merenung hari-hari ini di bagian mana kira-kira yang sebetulnya Anda kuat, atau di bagian mana yang Anda rasa ini masih perlu ditingkatkan. Apakah karakter kita yang perlu dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang handal, bisa merangkul, tahan kalau ada perbedaan pendapat. Pemimpin kalau tidak punya karakter yang baik, perbedaan pendapat sendiri gampang benci, gampang dendam. Kenapa karakternya buruk? Dia tidak punya pengetahuan, dia tidak ada dasar untuk mengambil keputusan yang penting. Kalau dia tidak terampil, juga bahaya karena dia akan terus gugup di dalam mengerjakan kepemimpinan di dalam dirinya. Dan oleh karena itu tiga hal ini perlu menjadi konsentrasi kita ketika kita menjadi kepala kelompok di Sensasi ini, baik yang Anda yang ada di Ukrim maupun Anda yang ada di STII, baik yang di Jogja maupun di berbagai tempat lainnya. Nah, saudara-saudara, apa sih pemimpin? Apa sih yang bisa dikerjakan oleh seseorang yang sederhana? Sebetulnya kepemimpinan itu sederhana. Kepemimpinan itu adalah masalah pengaruh. Bagaimana membuat diri Anda, karakter Anda, sesuatu yang Anda kerjakan, pikirkan, itu bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi itu kemudian memberikan pengaruh. Terang yang Anda temukan di dalam perjalanan pengetahuan dan hidup Anda, itu tidak hanya berfungsi bagi diri Anda, tetapi itu menjadi rahmat, menjadi berkat kepada orang-orang lain, sehingga kemudian memudahkan mereka di dalam mengambil keputusan. Di dalam keluarga juga begitu. Apa yang Anda sekarang ini kembangkan di dalam diri Anda tidak bisa lepas dari apa yang orang tua lakukan. Pengaruh orang tua itu sangat-sangat kuat. Mulai dari cara Anda bicara, cara Anda memutuskan, Anda menggerakkan tangan, Anda menganggukkan kepala, itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang Anda anggap pemimpin di dalam hidup Anda. Jadi apa yang dilakukan oleh pemimpin? Sederhana. Pemimpin itu adalah pengaruh. Pemimpin itu membuat orang lain merasakan
menemukan cara hidup yang efektif, yang cocok, yang paling baik dengan melihat apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai pemimpin. Dan ketika itu terjadi, maka Anda sudah menjadi pemimpin atas mereka. Kenapa? Pengaruh dari cara hidup, pengaruh dari cara Anda berpikir dan lain sebagainya menjadi bagian penting di dalam kehidupan orang itu. Nah, tentu saudara kita mengerti bahwa pemimpin itu bukan masalah posisi. Anda bisa menjadi ketua di dalam kelompok ini, tetapi Anda kemungkinan bukan pemimpin. Anda gampang sekali melihat siapa pemimpin dan siapa tidak. Coba kalau Anda sedang rapat, entah rapat Natal, rapat Paskah, rapat Karang Taruna, dan lain sebagainya. Sampai pada posisi ketika kita harus mengambil keputusan, nah kita baru tahu siapa sebetulnya pemimpin itu. Orang di dalam rapat itu akan memalingkan wajahnya kepada siapa. Nah itu adalah pemimpinnya. Karena apa? Pemimpin itu bukan posisi. Jabatan itu hanya salah satu cara Anda menjadi pemimpin. Yang paling penting di dalam kepemimpinan itu adalah pengaruh. Jadi kalau Anda ketika menjadi pemimpin di kelompok Anda, terus kemudian Anda selalu berkata, hei, aku ini pemimpinnya loh, sini, dengerin saya, dengerin saya. Nah itu perlu menjadi catatan. Mungkin Anda bukan pemimpin. Mungkin Anda belum mengembangkan pengaruh di dalam diri Anda. Karena kalau Anda pemimpin, maka apa yang Anda katakan itu penting. Apa yang Anda pikirkan penting di dalam kelompok itu, supaya kelompok itu bisa melewati berbagai tantangan di dalam kehidupan mereka. Nah ini catatan buat kita. Saudara boleh merenung. Kapan ketika Anda sedang rapat atau sedang menjadi anggota sebuah pelayanan atau organisasi, kemudian Anda merasa pemimpin dan kemudian Anda tidak bisa memimpin karena setiap Anda membuat keputusan tidak ada yang ikut. Nah, itu kita harus menyadari bahwa kemungkinan pengaruh kita tidak sekuat dari apa yang kita pikirkan. Kenapa orang itu memerhatikan pemimpin? Nah, kita harus mengerti bahwa pemimpin itu dibutuhkan. Pemimpin itu mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan itu kemudian terbukti. Sepanjang kehidupan umat manusia diperlukan kepemimpinan untuk membuat segala sesuatu bisa terjadi. Nah, apa yang membedakan seorang pemimpin dan seorang karyawan atau anggota biasa? Anda bisa melihat dari level atau tingkat kesulitan yang dihadapinya. Semakin Anda mampu menanggung kesulitan dan mampu mengatasi kesulitan dan menjadikannya hal yang sulit itu terjadi, teratasi, maka Anda menjadi pemimpin. Dan itu adalah ukuran pemimpin. Pemimpin itu mampu melewati semua kesulitan dan membuat apa yang menjadi cita-cita dan mimpi itu dapat terjadi. Dia akan menerobos apapun yang ada di hadapannya supaya sesuatu bisa terjadi. Dan oleh karena itu, dia harus memberikan arah. Pemimpin diperlukan untuk memberikan arah. Nah, kita sekarang punya presiden yang sangat baik. Dia memberikan arah. Sehingga orang tidak berkonflik, tidak kemudian berantem ke sana kemari. Bahkan barusan saya mencatat ternyata dalam perjalanan kepresidenan baru pemimpin kita hari ini yang mampu membangun 60% lebih panjang jalan tolnya daripada pemimpin yang lain. Dulu tidak pernah kepikir ada tol sampai ke Solo. Hari-hari ini kita menanti tol sampai Jogja. Dulu kalau Anda dari Jakarta ke Jogja memerlukan 17 jam. Hari ini, berapa minggu yang lalu saya pulang dari Jakarta hanya perlu 8 jam. Pada awal abad 20, tidak pernah terpikirkan bahwa Jakarta ke Semarang itu cepat. Dulu diperlukan sekitar 30 hari. Sampai 40 hari kalau dari Jakarta ke Surabaya.
Jakarta ke Semarang sekitar 15 hari. Sampai kemudian muncul seorang pemimpin namanya Daendels. Dia membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Dan akibatnya Jakarta ke Semarang pada tahun 1900-an menjadi 5-6 hari. Kira-kira 20 tahun yang lalu Jakarta ke Semarang memerlukan 10 jam. Hari ini Jakarta ke Semarang cuma perlu 5 jam. Dan ketika orang menikmati manfaat, maka kemudian arahnya jadi clear. Bisnis berkembang. Awalnya semua orang mengatakan ngapain ini, ngapain itu. Tetapi begitu arahnya jelas, kemudian orang mendukung. Nah, ini yang kemudian membuat orang termotivasi. Karena memang pemimpin itu memberikan motivasi kepada orang-orang yang dilayaninya untuk bisa melihat gambar yang lebih bagus, lebih kuat, lebih efektif, lebih efisien terjadi di dalam bukan saja kehidupannya, tetapi di dalam kelompok di mana dia berada. Dan ingat baik-baik saudara, bahwa pemimpin itu dibutuhkan dan penting. Karena segala sesuatu bangkit dan runtuh oleh karena kepemimpinan. Sebuah organisasi yang besar, yang dikelola puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, akan segera hancur ketika kita memiliki pemimpin yang tidak mampu memberikan arah, tidak mampu memberikan motivasi, dan tidak mampu menghadapi tantangan yang sedang terjadi. Ketika saudara memutuskan untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin itu menyadari dan sungguh-sungguh menetapkan dirinya di dalam dirinya sendiri bahwa hari ini saya harus melewati dari kepentingan diri saya dan saya mulai bertumbuh dan memilih untuk berkembang. Pemimpin itu memilih untuk berkembang. Setiap hari dia belajar, dia mencoba menemukan cara-cara yang baru supaya orang-orang yang dilayaninya itu dapat bertumbuh dengan baik. Nah, setiap kita pasti menghadapi di dalam kepemimpinan ada orang yang gampang dipimpin, ada orang yang sulit. Ya memang realitanya begitu. Tidak heran Anda ketemu orang yang sudah 60 tahun, tapi cara berperilakunya seperti anak-anak. Ngambek, gampang berantem, kemudian tidak terima, dan sebagainya. Karena memang usia itu tidak mempengaruhi kedewasaan kita. Dan oleh karena itu kita ditanya pemimpin dan sungguh-sungguh kita serius untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena memang pertumbuhan menjadi pemimpin dan menjadi lebih baik itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Itu diperlukan kerja keras, diperlukan sebuah konteks untuk saling mengasah dan mengasuh. Seperti yang terjadi di Sensasi, saudara-saudara didukung dengan beasiswa, bukan sekedar untuk membuat Anda bisa leha-leha, tetapi ini dipakai sebagai cara supaya Anda bisa bertumbuh, mengasah. Anda tidak perlu sampai kerja yang lain, Anda mengasah kepemimpinan Anda, sehingga sungguh-sungguh Anda akan dapat melakukan tugas yang jauh lebih besar dari apa yang Anda pikirkan. Nah, oleh karena itu kita perlu serius memikirkan diri kita untuk menjadi pemimpin. Nah, oleh karena itu ini perlu ditanamkan di dalam diri Anda. Anda adalah diri Anda sendiri. Karena begitulah jadi tujuan Anda. Kalau Anda tidak menetapkan, saya mau jadi pemimpin, saya bertujuan jadi pemimpin. Nah, tidak akan pernah menjadi pemimpin. Jika Anda benar-benar ingin menjadi berbeda, maka sekarang juga Anda akan berada di dalam proses perubahan itu untuk menjadi pemimpin. Anda mulai melebarkan sayap hati Anda, meluaskan pola pikir Anda untuk bisa menampung hal-hal yang baru yang terjadi di sekeliling Anda dan kemudian mengolahnya dan memikirkan sesuatu yang kreatif sehingga hal-hal baru dapat terjadi. Dan itu perlu Anda kembangkan. Dan Anda harus menetapkan, saya mau melakukan sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena perkembangan Anda harus dilakukan sendiri dari sekarang.
Anda tinggi atau tidak itu tidak ada apa. Anda harus melakukan sendiri perkembangan Anda, tidak peduli seberapa tinggi kakek Anda. Artinya begini, misalkan kakekmu adalah seorang manajer sekalipun, tetapi kalau engkau tidak sungguh-sungguh menjadikan dirimu seperti kakekmu dan mengejar, maka tidak ada korelasi atau hubungan. Karena itu harus Anda lakukan sendiri. Proses perkembangan menjadi pemimpin itu. Nah, sore hari ini saya menantang saudara, ayo pilihlah untuk bertumbuh. Anda harus untuk memilih untuk bertumbuh, dan menjadi tim leader di Sensasi ini adalah sebuah pilihan untuk bertumbuh. Dan ini adalah kehormatan. Dan oleh karena itu kita harus serius untuk ingin berkembang dan bertumbuh. Pikirkan ini baik-baik sore hari ini. Nah, bagaimana kita bisa bertumbuh? Ambillah sesuatu yang sukar di dalam panggilanmu, di dalam pekerjaanmu. Kenapa yang sukar itu bagus? Kecuali Anda ingin melakukan sesuatu yang aman-aman saja, yang rata-rata saja, dan Anda tidak pernah berkembang. Untuk menjadi pemimpin, justru pilihan yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memilih yang sukar. Karena yang sukar itu baik untuk pertumbuhan Anda. Yang sukar itu membuat seluruh kapasitas kita itu terlentang, sehingga kemudian kita terampil untuk mengambil alih perkara-perkara yang sulit dan mengerjakannya dengan sukacita. Nah, pemimpin yang baik itu ketika menghadapi kesulitan itu menerimanya dengan sukacita. Kenapa? Itu menambah ilmu. Kalau ilmu itu gampang dipelajari, Anda sudah tinggal baca sebentar tidur, tidak perlu dilatih apa-apa. Tapi kalau Anda mau main musik dan terampil, Anda harus berjam-jam latihan musik sampai betul-betul jago. Kenapa? Yang sukar itu asik, yang sukar itu indah. Kenapa? Karena yang sukar itu meregangkan seluruh kapasitas kita. Nah, saudara-saudara, mari kita serius mengembangkan kepemimpinan kita. Jika kita tidak merubah, kita tidak akan berkembang. Jika kita tidak berkembang, maka kita tidak hidup sebenarnya. Karena memang kita memerlukan penyerahan. Pertumbuhan itu membutuhkan penyerahan, keamanan sementara. Jadi pemimpin itu kadang-kadang memang penuh tantangan. Emang dia bisa? Emang dia mampu? Wah, itu tidak mudah, dan kita harus membiarkan diri kita dikoreksi, diteliti, dan lain sebagainya, lain sebagainya. Tapi tidak mengapa, karena itu layak dikerjakan, karena itu akan meregangkan dan membuat kita teliti dengan seluruh kapasitas yang kita miliki. Nah, mari kita perhatikan bagaimana skenario kehidupan kita. Perhatikan bagaimana saudara mulai memikirkan rencana pertumbuhan pribadi Anda. Cara bagi kita untuk mulai merancangkan rencana pertumbuhan pribadi. Nah, kalau saya ibaratkan hidup itu kayak bola. Ya, ada masalah spiritual, ada masalah profesional, intelektual, ada masalah sosial. Ini bukan berarti kalau yang satu uh, tidak bertumbuh terus aman-aman saja. Tidak. Kalau hidup itu seperti bola. Ini kalau yang satu tidak sama, itu kayak ban kempes. Sudah pernah naik motor kendaraan yang banyak kempes? Nggak enak, tektung, tektung gitu kan. Kenapa banyak kempes? Jadi Anda misalkan kuat di spiritual tapi nggak kuat di dalam profesional, sama aja Anda akan menjadi batu sandungan. Anda kuat di profesional spiritual tapi di keluarga tidak baik, itu juga akan jadi batu sandungan. Seperti ban kempes. Oleh karena itu kita perlu mengukur dan membuat rencana pertumbuhan pribadi sehingga hidup kita itu bisa berjalan dengan lancar, bukan seperti kendaraan dengan ban kempes. Nah, pikirkan ini baik-baik mulai sekarang. Seriuslah untuk memimpin. Pilih untuk bertumbuh. Sulit memang, tidak apa-apa. Tapi itu akan meregangkan seluruh kapasitas Anda.
dan miliki keinginan untuk bertumbuh. Jangan puas diri dan teruslah untuk bertumbuh. Kalau hari ini sudah berhasil, kemudian jangan kemudian ongkang-ongkang, terus kerjakan pertumbuhan kepemimpinanmu. Ya, ketika pertumbuhan berhenti, ingat baik-baik, pembusukan mulai. Anda tidak menjadi siapapun. Pemimpin yang sudah sampai taraf titik tertentu terus puas diri, dia akan menjadi racun bagi yang lain. Dia khawatir kalau ada orang lain yang menyamai dia. Pikirkan baik-baik. Ketika pertumbuhanmu berhenti, pembusukan mulai dari kemalasan, tidak mau belajar, dan itu akan menjadi penghalang bagi orang-orang sekitar Anda. Bahkan kalau Anda punya anak, orang tua yang tidak mau berkembang menjadi pemimpin yang baik akan menjadi halangan. Anak-anakmu akan menerima racun ketidakmauan bertumbuh itu juga. Pikirkan. Nah, selamat belajar dan memulai kepemimpinan hari ini. Teruslah dipakai. Dan mulai pikirkan rencana tindakan yang akan saudara kerjakan.